Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berbicara tentang definisi santri. Santri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu sastri. Sastra itu kan kitab suci atau ajaran. Walaupun akhir-akhir ini sastra diartikan kearifan lokal atau budaya. Sastra, kitab suci. Orang yang mengkaji kitab suci namanya sastri. Tempat orang yang mengkaji kitab suci adalah pesastrian, yang kita kenal sekarang pesantren. Terus santri juga diambil dari bahasa Sanskerta, satria. Kita sering dengar berjiwa kesatria. Artinya gagah, berani, tidak kenal takut. Itulah satria. Jadi gabungan antara sastri dengan satria, jadilah santri. Jadi santri harus memiliki keberanian. Selain daripada kita mengkaji kitab suci, mengkaji ilmu agama, mengkaji ilmu ibadah. Ada lagi definisi santri ini diambil dari bahasa Jawa, cantrik. Bukan cantik, cantrik. Yang artinya murid yang selalu tidak jauh dari gurunya, tidak mau lepas dari gurunya, selalu mengikuti gurunya kemanapun dia pergi. Itulah cantri. Maksudnya murid yang takdim kepada guru. Memang santri ini harus takdim, hormat kepada guru, kepada kiai. Sedangkan kiai ini istilah Jawa kan, ada Kiai Selamet, sapi. Anaknya Kiai Selamet, ada Kiai Juminten. Itu istilah Jawa. Maksudnya yang dimuliakan, yang dipusakakan, gitu. Yang harus dihormati di atas kepala. Itulah kiai. Berbagai macam definisi tentang santri ini berbeda-beda, tapi para ulama juga mendefinisikan santri secara huruf. Santri, sin, nun, ta, ro, ya. Sinnya apa? Satrul aurat. Seorang santri itu jiwanya harus menutup aurat. Walaupun aurat sebenarnya bukan hanya sekedar badaniah. Aurat badan kan jelas. Yang harus ditutup ketika kita melaksanakan ibadah. Laki-laki batasannya jelas. Dari pusar ke lutut. Perempuan kalau lagi sholat, auratnya boleh terbuka wajah dan telapak tangan. Tetapi kan perempuan kalau di luar sholat itu semuanya aurat. Bahkan ulama ahli tasawuf, suara perempuan juga aurat. Sebab itu mampu memancing syahwat. Bahkan ulama-ulama menyebutkan aurat bukan hanya sekedar badan kan. Iya, kalau istilah fikih hanya itu. Tetapi kan aurat itu menutup seluruh badan kalau perempuan. Bagaimana kalau seorang perempuan menutup aurat? Iya, tertutup. Tetapi kan kayak lontong gitu. Merecet sehingga lenggok tubuhnya itu kelihatan. Nah, itu juga aurat kan sebetulnya. Jadi memancing syahwat kita. Iya, memang menutup aurat secara aturan.
Yang pertama ada aurat ini adalah aurat qauliyah. Ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan porno. Perempuan menyebut nama kemaluan laki-laki, laki-laki juga sama sebaliknya. Menyebut nama kemaluan perempuan. Itu adalah aurat qauliyah, sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Termasuk aurat juga mengejek seseorang, menghina seseorang, mengatakan seseorang kalimat-kalimat yang tidak pantas. Sampai binatang-binatang kita sebut itu aurat. Makanya Rasul SAW mengajarkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik. Dan kalau tidak mampu berkata baik, lebih baik diam. Jadi diam lebih baik daripada berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, berkata-kata jorok porno. Maka jagalah bahasa. Wala talmizu anfusakum. Ketika kita bersahabat saja, jangan pernah mengejek seseorang. Janganlah kamu mengejek dirimu. Maksudnya jangan mengejek orang lain. Karena kalau kita diejek tidak senang, ya mereka pun sama seperti itu. Wala tanabazu bil alqab. Bahkan jangan memberikan gelaran-gelaran buruk kepada seseorang. Orang cebol dikatakan bogel. Orang yang hitam dikatakan keling, segala macam lah. Imut, hitam mutlak. Gelaran-gelaran buruk yang menyebabkan sakitnya hati seseorang, hindari. Karena itu adalah aurat qauliyah. Termasuk kata-kata bodoh, tolol dan segala macam, menololkan orang gitu. Kata-kata seperti itu, kata-kata kotor hindari. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kamu berkata ro'ina. Maksudnya raunah. Raunah itu diambil dari bahasa Yahudi yang artinya teramat bodoh. Kalimat yang sering diucapkan untuk mengejek Rasul dan para sahabat. Kan di Madinah banyak orang-orang Yahudi. Banyak juga orang-orang Yahudi yang munafik, yang sering keluar kalimat raunah itu. Jadi menololkan orang, membodoh-bodohi orang, PA, pendek akal, dan segala macam, maka tidak pantas dilontarkan kepada seorang. Itu aurat qauliyah. Ada aurat badaniyah jelas, yang tadi. Ada aurat ketika kita melaksanakan sholat, ada aurat ketika kita di luar sholat. Kalau perempuan wabil khusus. Khairun nisa man la taro rajulan wala yaroha rajulun. Yang terbaik, wanita yang terbaik adalah yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Jadi alhamdulillah, orang yang pakai cadar itu jangan diejek, jangan dikata-katain ninja. Itu justru mengamalkan syariat. Walaupun tentang cadar ini berbeda pendapat, boleh dicadar, boleh enggak lah gitu. Tapi lebih baik dicadar kan, menjaga pandangan. Terus aurat fi'liyah, goyangan-goyangan. Apalagi sambil mempertontonkan aurat badaniyahnya gitu. Inilah yang pertama, santri itu adalah satrul aurat, harus mampu menutup auratnya. Yang kedua, nunnya adalah naibun anil ulama, pengganti para ulama. Para ulama tidak selamanya ada di dunia, mereka pun manusia.
yang umurnya terbatas. Bahkan salah satu ciri-ciri kiamat itu adalah ketika diangkat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat ilmu, Allah mengangkat ilmu dari seseorang, bukan Allah mengangkat ilmu dari dunia ini, bukan dengan cara diambilnya ilmu satu persatu dari orang, tetapi dengan dimatikannya para ulama. Maka kita sebagai santri harus mampu menjadi penerusnya, melanjutkan tongkat perjuangannya. Kitalah yang harus mampu memimpin umat, menggantikan guru-guru kita. Wa mayyalil mudopayati kholafa an hufil i'robi idamahudipa. Yang filosofinya, apabila para ulama tiada, maka kita santri harus tampil ke muka-muka. Mungkin itu saja pada kesempatan ini, insya Allah dilanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.